Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Aku Iqbal, mahasiswa tingkat akhir Teknik Geologi di Indonesia. Bulan lalu, aku berkesempatan untuk bisa menjalani pendidikan geologi di Karangsambung, Jawa Tengah. Dan di video ini, aku mencoba untuk mengenang kembali sekaligus mempelajari lagi apa yang udah dipelajari selama 1 bulan penuh di Karangsambung. Nah, di video ini ada kurang lebih 10 bagian. Dan yang pertama adalah keberangkatan. Di sini alhamdulillah kita bisa naik kereta api dan perjalanan kurang lebih 7 jam. 6 jamnya itu ada di kereta dan 1 jam tuh diangkut untuk sampai ke asramanya. Demi mencegah kepusingan akibat kebalik. Ntar bakal berantem nih mereka berduanya. Adit, tolongin Dit. Hal yang paling bikin kagum adalah ketika pertama kali melihat kampus geologi Pulau Karangsambung. Wah, keren banget bang. Keren banget bang. Wah, kelihatan ya? Ini keren banget. FYI, kampus ini tuh bisa digunain sama semua teknik geologi di Indonesia. Kampus ini besar banget teman-teman semua. Dan alhamdulillahnya angkatanku itu adalah angkatan pertama di kampusku yang bisa memakai kampus ini secara utuh untuk fasilitasnya. Karena pembangunannya sudah rampung sebenarnya. Di sini aku tinggal bareng sama Ridan, Otnil, dan Rasif di ruangan 201 selama 1 bulan nantinya. 2. Kepadatan jadwal. Nah, setelah sampai, kita langsung diberikan kuliah malam, sekaligus makan malam. Di sini tuh dijelasin aturan-aturan yang harus kita pahamin, SOP-nya, lalu jadwal dari pagi hingga malam itu kayak gimana. Pagi, kita yang muslim sholat subuh, tapi secara umum, kita pagi bakal ada senam, dan senam ini tuh wajib untuk semua orang. Kalau misalnya ada yang gak datang atau telat, ya pasti ada konsekuensinya. Lalu dilanjut sama sarapan, lalu setelah itu kita udah harus ke lapangan dan gak boleh telat, karena semakin lama kita ke lapangan, waktunya semakin sedikit untuk kita bisa menjelajah nantinya. Lalu kita berangkat sampai pulang lagi jam 4 atau jam 5. Dan kita udah harus kumpul lagi untuk makan malam di jam 7. Dan dilanjut dengan kuliah malam lagi hingga jam 10. Dan kalau ada tugas kita bakal ngerjain hingga jam 11. Ataupun sebelum sampai lampunya dimatiin. Nah, semuanya ini dilakuin selama 31 hari. Dan alhamdulillahnya ada 1 hari untuk libur. Tapi waktu itu kita nggak tahu kapan bakal liburnya. Tapi liburnya ternyata di pertengahan atau di hari ke-14 atau hari ke-15 lebih tepatnya. 3. Modul observasi. Nah, sebetulnya kita ada banyak banget modul selama di Karangsambung. Tapi modul observasi ini adalah modul yang cukup fundamental, karena di modul ini kita benar-benar belajar cara deskripsi yang baik dan benar tuh kayak gimana sebagai geologi. Karena untuk mendeskripsi sebuah singkapan, itu kita harus memiliki beberapa dasar, karena untuk menguniversalkan, sehingga jika ada teman-teman yang lain yang bisa mau membaca buku lapangan gua sebagai contohnya, itu mereka harus paham. Jadi deskripsi yang baik adalah deskripsi ketika teman-teman Anda paham apa yang Anda tulis dan apa yang Anda sketsakan. Dan itu benar-benar butuh jam terbang, karena ya harus sering-sering juga, karena untuk mendeskripsi di sini kita gak hanya harus bagus tapi juga dikejar oleh waktu. Jadi bagaimana cara kita untuk mendeskripsi dengan cepat tapi juga gak ada detail-detail yang hilang. 4. Modul selanjutnya adalah modul lintasan. Jadi modul ini bisa dibilang modul yang paling seru bagiku sendiri, karena modul ini tuh bener-bener kita harus efektif dan juga efisien, karena kita harus membuat peta lintasan tanpa menggunakan GPS. Jadi kita membuat garis-garis berdasarkan tembakan kompas dan sudutnya serta jaraknya menggunakan tali. Jadi bagaimana caranya supaya peta ini tuh bisa seakurat mungkin. Dan di sini tuh benar-benar menuntut komunikasi efektif. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar secara cepat dan gak bertele-tele dengan anggota kelompok kita. Dan di sini aku kelompoknya bareng sama Rexi dan juga Rahel, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya dengan cukup baik. 5. Modul PPS. Modul ini menurutku adalah modul yang cukup ribet dan cukup tricky, karena modul ini menggabungkan 2 modul sebelumnya, yaitu modul observasi dan juga modul lintasan.
Tapi ditambah juga dengan kuliah malam tentang PPS sendiri. Karena PPS ini hubungannya sama ilmu sedimentologi dan juga ilmu stratigrafi, di mana kita bakal ngebuat semacam peta, tapi peta ketebalan lapisan atau namanya kolom stratigrafi. Dan dari sini juga tiap ketebalan lapisan juga harus dideskripsi, kayak butirnya bagaimana, lalu satuannya seperti apa, formasinya apa, umurnya bagaimana. Dan ya ini emang cukup ribet, kadang-kadang agak lost juga, tapi alhamdulillah bisa dilalui. Di sini aku bareng sama Emeraldo dan juga Noadil, dan alhamdulillah juga lancar. Yang keenam, modul struktur. Struktur ini cukup tricky. Ini bisa seru, tapi bisa juga agak lost di sini karena waktu kita ke lapangan, strukturnya yang biasanya itu selalu ada di tahun-tahun sebelumnya tiba-tiba hilang, mungkin tererosi atau mungkin ada yang menambang, sehingga aku pribadi memang agak sulit untuk memahami strukturnya. Tapi alhamdulillah di sini ada dosen, ada asisten, jadi kita bisa ya dibantu untuk memahaminya, bagaimana kondisi awalnya, strukturnya seperti apa, dan logika berpikirnya seperti apa. Dan di sini kita menggunakan peta, tapi sayangnya waktu itu petanya itu nggak ada sungainya, jadi kita harus bikin sungai secara mandiri, kayak berinterpretasi. Tapi itu jadinya membuat kita berpikir berkali-kali lagi. Dan kita juga pakai software StereoNet. Agak banyak dramanya, tapi alhamdulillah telah dilalui juga. Dan di sini aku sekelompok sama Daru, sama Nadia, dan juga sama Melki dari Unpati. Oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau misalnya Unpati juga ikut 7 libur. Nah, ini adalah hari libur. Jadi hari liburnya tuh setelah modul struktur yang bisa dibilang cukup menguras pikiran. Dan di sini benar-benar semua orang senang. Sebenarnya pada shock aja, kayak hah, libur? Karena kita udah 14 hari selalu ke lapangan non-stop, dan kita kayak udah terbiasa gitu. Tiap tidur terus bangun, oh kita ke lapangan, oh kita ke lapangan. Tapi ya udah seneng karena kita punya satu hari di mana kita bisa menggunakan hari ini tanpa ke lapangan. Tapi pada akhirnya yang cowok-cowok kita ke lapangan lagi, tapi untuk berenang di Sungai Lokulo. Sungai ini adalah sungai yang kita biasa pakai waktu observasi, tapi sungai ini bersih banget, jadi kita bisa berenang di sana. 8. Pra pemetaan dan pemetaan. Ini adalah modul yang sangatlah menguras tenaga, pikiran, dan juga mental, karena kita diberikan tugas untuk menyelesaikan pemetaan dengan kafling atau daerah pemetaan 7x8 km atau 56 km persegi, dan harus dilaksanakan selama 12 hari di lapangan. Jadi kita dituntut untuk membuat bagaimana lintasan kita untuk bisa mendapatkan data-data untuk membuat peta geologi selama 12 hari. Dan awalnya bingung-bingung aja bagaimana cara membuat lintasannya, karena 56 km itu cukup luas. Dan tapi alhamdulillah kita dibantu oleh asisten dan juga teman-teman yang lebih paham intinya. Nah, di sini aku kelompoknya bareng Vera dan juga Afina. Kita bertiga masuk ke dalam grup Watu Lawang. Inilah grup baru di pemetaan, jadi kita tahun pertama untuk metain daerah ini. Dan ya banyak banget cerita selama pemetaan ini, karena kita benar-benar kesesat, kita gak dapet data, lalu kita ada yang jatuh, ada yang kur, terus ada juga yang sepatunya kemasukan air dan lain sebagainya. Tapi di sini aku bersyukur karena komunikasi itu harus penting banget ketika berada di pemetaan ini. Jadi ketika kita udah dihadapkan kayak kesesat dan lain sebagainya, kita harus berpikir kayak bagaimana caranya untuk kita bisa keluar dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan di sini alhamdulillah aku Vera Afina itu bisa berkomunikasi dengan baik, dan ya karena dinamis banget, jadinya emang untuk bertukar pikiran itu penting banget teman-teman semua. Menurut gue batu belah. Oh ini batu apa? Batu belah. Wih, Raja aja, hati-hati aja. 9. Sidang dan ekskursi. Nah, jadi gak bisa berkata-kata lagi karena kita bakalan dihadapkan sama 2 dosen. Jadi kita sendiri aja. Jadi kalau misalnya tadi kita berkelompok,
Tapi kalau untuk sidang dan untuk pengolahan data itu sendiri-sendiri. Dan ketika sudah sendiri-sendiri, kita bakal mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat selama 14 hari ini ke dosen. Jadi ya sebagai bahan evaluasi juga dan juga sebagai pembelajaran juga. Namun tetap aja bawaannya deg-degan karena kita bisa aja disuruh balik lagi ke lapangan untuk mengambil data yang kurang atau interpretasi kita salah karena baik lagi dosen itu sudah sangat berpengalaman dan sudah sering banget ke lapangan. Ngapain kita keluar ini kok? Kita mau nonton bioskop. Bioskop. Ada terlarang ya? Iya. Ada terlarang. Akhirnya unlock juga. Iya pak. Akhirnya unlock juga. Surya. Iya pak. Let's go, kita nonton film dulu guys. Bye bye. 10 kepulangan. Jadi setelah ekskursi kita balik lagi ke Bandung. Waktu itu bener-bener kebanyakan dari kita nggak nyangka aja kalau misalnya kita bisa melalui ini secepat ini. Karena ketika kita berada di kampus itu waktu terasa lambat banget karena kita bener-bener produktif banget selama 31 hari itu. Tapi alhamdulillah kita diberikan ekskursi dulu sebelum kita pulang. Jadi kita bisa ya merasakan kampus dan juga daerah Karangsambung tanpa diberikan beban akademik. Jadi ya kita bisa istirahat dan juga bisa refreshing sebelum kita pulang dan juga foto-foto di spot-spot yang sangatlah legendaris kayak Rijang, lalu Lava Basalt dan juga Pantai Meranti yang merupakan pantai dari Kolomnar Join. Ya, paling itu aja teman-teman semua. Dari kuliah lapangan ini, aku menyadari bahwasannya sebagai mahasiswa geologi, aku diberikan kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat yang aku gak pernah pikirkan bakal kesana. Tapi itu juga merupakan mimpi bagi kebanyakan orang. Kita bisa menjelajahi sungai dari yang besar, lalu yang kecil, hutan, lembah, gunung, bukit, tambang, dan masih banyak lagi. Dan rezeki ini tentu adalah rezeki yang menjadi motivasiku untuk terus menjelajah dan membuka pintu cakrawala tentang pengetahuan kedepannya, khususnya di bidang ilmu geologi atau kebumian. Sekian dariku, aku Iqbal, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam saja kita hampir mati dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. Jump sampai the world, sometimes I wanna fall. Namun suratmu kan ku ceritakan